adalah sejumlah hal yang termasuk dalam data pribadi kita. Mulai dari nama lengkap kita, lalu nomor handphone, alamat lengkap, emergency contact yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan kerabat dari kita, lalu kartu keluarga dan KTP baik nomornya maupun fotonya atau scan-nya. Nama ibu kandung ini biasa digunakan untuk keperluan perbankan, lalu foto selfie karena bisa digunakan untuk otorisasi, apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP atau KK. Berikutnya adalah nomor rekening kita dan juga slip gaji. Nah, bayangkan jika salah satu atau beberapa data ini jatuh ke tangan orang lain yang memang berniat jahat. Mereka bisa mengajukan pinjaman online misalnya dengan data kita. Uang diambil entah oleh siapa, tapi kita yang datanya masuk yang harus membayar cicilannya. Atau misalnya kita, data ini digunakan untuk dilibatkan dalam aksi terorisme atau jual beli narkoba misalnya. Amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi data pribadi yang bocor ke pihak ketiga bahkan diperjualbelikan adalah fakta. Apa dasarnya mengatakan bahwa kebocoran ini adalah fakta? Ini yang pertama, ini terjadi pekan lalu. Banyak pelanggaran data pribadi, Google akan didenda 153 miliar rupiah. Alphabet Incorporated, perusahaan yang menaungi Google, harus membayar denda 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 153 miliar rupiah. Ini merupakan akumulasi dari 227 kasus pelanggaran data. Lalu masih dari artikel yang sama, saya mengambil dari cnnindonesia.com, disebutkan bahwa Google juga dituntut untuk kasus Y-Spy, yaitu mengambil data Wi-Fi rumah yang tidak dienkripsi berupa data-data pribadi si penghuni rumah. Caranya adalah dengan lewat mobil yang digunakan untuk proyek pemetaan Google Street View. Nah, kedua, terjadi pada pertengahan Juli lalu. Ada 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan utang. Besarnya tidak tanggung-tanggung, mulai dari 1 juta sampai 23 juta rupiah. Padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Rupanya setelah ditelusuri, ini terjadi karena mereka latah mengikuti sebuah postingan di Facebook yang mengiming-imingi uang 100 ribu rupiah hanya dengan menyerahkan foto diri dan foto KTP. Ternyata foto itu disalahgunakan oleh seorang oknum untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya mereka yang ditagih untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, ini pinjaman online ini saat ini marak dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Nah, ketiga juga faktanya adalah ada pegiat keamanan siber yang dengan mudah membongkar aplikasi pinjol atau pinjaman online yang ternyata tidak menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya, sehingga pihak ketiga dengan mudah bisa melihat basis data pengguna aplikasi pinjaman online tersebut. Dan keempat tadi yang sudah disebutkan oleh Sumiang bahwa ada sebuah kelompok di Facebook namanya adalah Dream